Hai, ini adalah kelas biopsikologi tentang learning process dan memori. Proses belajar dan memori itu berhubungan dengan sangat erat. Jadi, prosesnya bermula dari pengamatan atau persepsi dari stimulus. Jadi, misalnya contohnya kita melihat orang menggunakan panca indera kita dengan mata dengan kondisi-kondisi pada saat tersebut. Kemudian, apa yang kita amati ini, yang stimulus yang kita terima ini, itu dikodifikasi ke dalam otak dengan menjadi kognisi, proses berpikir kita, dan kode ini nantinya akan disimpan dan menjadi memori. Jadi misalnya kita melihat orang yang sama, orang yang kita kenal, yang sebelumnya sudah pernah kita lihat, itu dari memori kita bisa kita recall, kita ambil kembali informasinya, dan jadi kita bisa mengenali orang tersebut, merecognize orang tersebut. Jadi misalnya orang yang kita lihat ini adalah orang yang pernah menipu kita, jadi kita akan mengenal orang yang kita lihat sekarang ini sebagai seorang penipu. Nah, disitulah ada yang namanya proses belajar. Jadi belajar itu adalah interpretasi dari memori yang tadi kita recall. Dan dari interpretasi ini akan timbul perasaan, seperti misalnya kita tidak senang dengan orang ini karena pernah ditipu, dan kemudian bisa menjadi menimbulkan perilaku-perilaku tertentu, misalnya jadi menghindari orang ini, misalnya kita melihat dia aja udah langsung marah dan sebagainya. Dan kalau perilaku ini diulang terus-menerus, itu akan menjadi sebuah pola yang nantinya akan membentuk kepribadian kita. Learning sendiri itu ada tingkatannya berdasarkan evolusi dari otak kita atau kekompleksan, kerumitan dari otak kita. Jadi dari otak reptil yang lebih simpel, itu tujuannya dari learning hanya untuk keselamatan, survival, security. Kemudian untuk mamalia itu bisa ada motivasinya, misalnya untuk kebaikan spesiesnya, untuk melindungi anaknya. Kemudian yang paling advance itu otak manusia, itu bisa ada menimbulkan creative thinking atau solusi-solusi kreatif untuk, dan yang tujuannya itu bukan hanya untuk keselamatan atau motivasi tertentu, tetapi sebagai ekspresi kekreatifan. Seperti contohnya membuat lagu, melukis, itu nggak ada esensinya dalam survival, tetapi itu dipelajari oleh otak manusia. Learning sendiri itu sebenarnya adalah sebuah proses di mana pengalaman kita dan hal-hal yang kita lakukan itu merubah sistem syaraf kita yang nantinya berdampak pada perubahan perilaku. Sedangkan memori itu adalah kemampuan kita untuk merecall atau meretrieve kembali informasi dari hal-hal yang sudah kita pelajari. Manfaatnya dari learning dan memori ini, kita jadi mendapat pengetahuan tentang cara kerjanya dunia, sehingga bisa membantu untuk survival. Itu yang utama dulunya. Prosesnya secara fisik ini terjadi perubahan struktur di sistem syaraf kita, sirkuitnya berubah, ada perubahan sinaps, perubahan pertumbuhan akson. Ketika kita berpikir dan mengartikan dan membuat planning tentang pengalaman-pengalaman kita, ini semuanya bisa berdampak pada perubahan pada sirkuit di otak, dan nantinya jika perubahan ini menjadi permanen, itu
akan menjadi pola kebiasaan. Dan perubahan-perubahan di otak ini terjadi di area yang berbeda tergantung dari tipe memorinya. Jadi tipe memori yang berbeda itu disimpan di neural system yang berbeda. Dengan belajar dan memiliki pengetahuan itu nantinya kita bisa bersikap antisipatif. Jadi kita bisa mengantisipasi keadaan dari pengalaman-pengalaman kita yang sudah pernah dialami, bisa menjadi simpatetik, jadi bersimpati kepada pengalaman orang lain, dan juga bisa empatetik atau ikut merasakan perasaan-perasaan orang lain berdasarkan pengalaman kita sendiri. Secara basic ada 4 kategori learning. Pertama ada perceptual learning, jadi ini learning yang hanya merecognize stimulus yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua ada stimulus response learning, jadi mempelajari stimulus dan kemudian memberi respons terhadap stimulus tersebut. Respons ini bisa otomatis, jadi seperti refleks, atau bisa juga menjadi sebuah respons yang kompleks berdasarkan dari pengalaman yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini ada 2 tipe. Yang pertama classical conditioning, itu conditioning berdasarkan respons yang tadinya sudah ada. Jadi dari respons yang tadinya sudah refleks, yang sudah otomatis, itu dihubungkan dengan stimulus yang tadinya tidak ada hubungannya dengan respons ini. Itu classical conditioning. Sementara instrumental conditioning ini conditioning yang berhubungan dengan adanya dikuatkan atau dihilangkannya sebuah respons. Motor learning mirip-mirip dengan stimulus response, tetapi ini lebih ke respons yang motorik atau berhubungan dengan pergerakan. Subnya ada episodic learning, ini belajar yang mengingat sequence atau urutan dari hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi seperti misalnya urutan dari sebuah tarian, itu kan ada urutannya. Itu jadi gerakan yang awal seperti apa, kemudian dilanjutkan bagaimana, itu episodik. Lalu yang terakhir, relational learning, ini learning yang menghubungkan hubungan antara stimulus-stimulus yang tidak berhubungan secara individual. Jadi sepertinya stimulus yang ada di satu ruangan itu kita jadi mengerti denah ruangannya, letak benda-benda yang ada di ruangan itu adalah ruangan apa dari benda-benda yang ada di dalam ruangan itu namanya relational learning. Jadi menghubungkan stimulus-stimulus yang secara individual tidak berhubungan sebenarnya. Lalu berikutnya yang lebih advance, itu ada yang diketahui dengan cognitive learning. Contohnya adalah cognitive map. Ini adalah ketika kita menghubungkan pengetahuan kita secara spasial. Jadi seperti letaknya pintu, letaknya belokan itu ada di mana. Kemudian kita membuat peta di otak yang bisa disebut sebagai cognitive map. Ini salah satu contohnya adalah ketika tikus yang ditaruh di sebuah maze atau labirin, jadi dia bisa menemukan jalannya kemana itu dengan menghubungkan informasi-informasi spasial. Ini sama juga dengan ketika kita sedang mencari jalan di kota, misalnya kita tahu tujuannya kemana, kita diberitahu petunjuk jalan, misalnya setelah berapa meter belok kiri, belok kanan, atau whatever.
yaitu kita secara sadar memetakan lingkungan kita. Lalu ada cognitive behaviorism atau disebut juga dengan observational learning. Jadi ini learning dengan cara melihat, mengobservasi, dan kemudian mengimitasi. Ini kita mempelajari perilaku orang lain pada situasi-situasi tertentu, seperti yang kita diajarkan untuk bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kita butuh bantuan dari orang tertentu, gimana kita pernah melihat orang lain yang pernah diberi bantuan oleh orang ini, bagaimana cara memintanya, dan kita bisa mengikuti supaya kita juga sukses dalam meminta bantuan misalnya. Lalu yang terakhir, self-directed behavior modification. Ini adalah memodifikasi perilaku kita sendiri berdasarkan dengan goal yang ingin kita capai. Jadi kita membuat perubahan-perubahan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menjadi orang bisa percaya diri berbicara di depan orang-orang. Ini kita bisa berlatih, bisa membayangkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya diri, confident, dan misalnya berusaha juga latihan di depan kaca misalnya. Ini adalah cara-cara untuk merubah perilaku kita supaya mencapai goal kita. Sekarang kita kembali lagi ke yang basic learning. Yang pertama tadi perceptual learning, di mana kita mempelajari gimana untuk merecognize stimulus-stimulus yang kita terima. Ini prosesnya mulainya di extrastriate cortex. Kemudian ada dua jalur informasi yang berbeda untuk bentuk dari stimulus visual, itu analisisnya di ventral stream namanya, di bagian visual association cortex yang berada di inferior temporal cortex. Kemudian jenis informasi yang kedua ada lokasi dari stimulus visual yang kita terima. Ini dianalisisnya di yang namanya dorsal stream yang berada di posterior parietal cortex. Lalu ketika kita nantinya butuh untuk merecall memori dari stimulus visual ini, either gambar atau gerakan lokasi dari stimulus visual ini, area visual association cortex yang berhubungan dengan stimulusnya akan teraktivasi. Ini visualisasinya, diagram dari otak rhesus monkey, monyet. Jadi dari primary visual cortex itu yang menerima stimulus visualnya. Kemudian kalau informasinya tentang benda apa atau bentuk dari benda tersebut, itu di-encode-nya ke ventral stream ke bawah, kemudian ke inferior temporal cortex. Lalu kalau untuk lokasi, diprosesnya ke dorsal stream yang nantinya akan disimpan di posterior parietal cortex. Berikutnya stimulus response learning. Tadi yang pertama ada classical conditioning. Ini adalah conditioning yang mengasosiasikan respons yang refleksif, jadi yang otomatis, dengan stimulus yang terkondisi. Ini contohnya adalah eksperimennya Ivan Pavlov yang cukup terkenal. Jadi dia eksperimen pada anjing. Ada yang namanya unconditioned stimulus. Itu adalah stimulus yang akan menghasilkan unconditioned response. Jadi pada eksperimennya dia ini ada bau dari makanan, ada unconditioned stimulusnya. Unconditioned response yang diproduksi oleh anjingnya itu adalah salivasi.
Jadi ketika si anjing ini mencium bau makanan, dia akan menghasilkan saliva atau air liur. Nah, dalam classical conditioning, unconditioned response ini akan dihubungkan pada condition stimulus untuk membuat condition response. Jadi condition stimulus ini adalah respons yang tadinya stimulus yang tadinya tidak menghasilkan apa-apa, seperti pada contohnya ini adalah bunyi bell. Jadi setiap kali condition stimulusnya itu diberikan kepada si anjing, itu diikuti dengan condition stimulus. Berarti ketika anjing ini diberi bau makanan, dia juga diberi suara lonceng. Kemudian lama-kelamaan unconditioned response-nya yang adalah menghasilkan saliva tadi terhubung dengan si condition stimulus dan menciptakan condition response, karena si anjing mengira bahwa suara lonceng ini ada hubungannya dengan bau makanan atau presentasi makanan tadi. Jadi ketika dia mendengarkan lonceng, dia secara otomatis juga menghasilkan saliva. Jadi di sini stimulus yang tadinya tidak ada responsnya secara otomatis, itu dihubungkan dengan respons yang tadinya berhubungan dengan unconditioned stimulus. Karakteristik dari classical conditioning ini, yang pertama ada response acquisition. Jadi responsnya ini terkondisi, acquired atau terpelajari, jadi terhubung dengan antara stimulus dan respons yang tadinya tidak ada hubungannya. Kemudian respons ini bisa juga mengalami extinction atau hilang responsnya setelah condition responsnya ini tidak diberikan dengan unconditioned stimulus yang sebelumnya. Jadi jika si anjing yang tadinya sudah terkondisi akan mengeluarkan air liur ketika mendengarkan suara bel, tapi jika ini diulang-ulang terus, dia diberi stimulus bel tanpa diberikan unconditioned stimulusnya tadi adalah makanan. Jadi dia cuma dikasih belnya aja tanpa dikasih makanan, lama-kelamaan dia akan belajar lagi bahwa belnya ini tidak ada hubungannya dengan makanan. Maka stimulus respons yang tadinya sudah terkondisi ini akan mengalami yang namanya extinction atau hilang. Jadi lama-kelamaan si anjing ini jika mendengar suara bel, dia tidak ada respons mengeluarkan air liur. Tetapi ada juga spontaneous recovery, di mana condition response yang tadi sudah extinct, yang sudah hilang ini bisa kembali lagi secara spontaneous. Jadi ketika si anjing mendengarkan suara bel lagi, tiba-tiba dia bisa mengeluarkan air liur lagi, padahal sebelumnya respons conditioning ini sudah hilang. Lalu ada juga yang namanya stimulus generalization. Jadi responsnya yang tadi berhubungan dengan stimulus yang dicondition digeneralisasi dengan stimulus-stimulus lain. Seperti misalnya tadi secara spesifik stimulusnya, condition stimulusnya adalah suara lonceng. Ini bisa saja tergeneralisasi dengan suara bel atau suara-suara yang lainnya dan menimbulkan condition response, yang berarti anjingnya menghasilkan air liur ketika mendengarkan suara-suara tertentu yang mirip-mirip dengan suara bel. Ini ada beberapa tipe dari classical conditioning. Ini dibagi berdasarkan kapan si unconditioned stimulus ini dipresentasikan relatif kepada si conditioned stimulus. Jadi ada yang forward conditioning, ini stimulus unconditioned stimulusnya dipresentasikan berbarengan atau setelah condition stimulus. Kalau delay conditioning, condition stimulusnya
dipresentasikan terlebih dahulu, tapi sebelum condition stimulusnya ini berhenti, kita memberikan unconditioned stimulus. Kemudian ada yang simultaneous conditioning, ini barengan dipresentasikannya, condition stimulusnya diberikan berbarengan dengan unconditioned stimulus. Kemudian ada trace conditioning, di mana condition stimulusnya diberikan terlebih dulu, setelah condition stimulusnya selesai, sudah tidak ada, baru dengan jeda yang sedikit diberikan unconditioned stimulus. Lalu ada yang backward conditioning atau ke belakang, jadi unconditioned stimulusnya diberikan lebih dulu, kemudian sebelum si unconditioned stimulusnya ini dihilangkan atau selesai dipresentasikan, diberikan conditioned stimulus. Kebanyakan stimulus-stimulus yang menghasilkan respons yang aversif atau yang dihindari atau ketakutan itu tidak secara intrinsik aversif. Jadi kita sebenarnya tidak mempunyai rasa takut kepada apapun yang secara intrinsik. Ini harus dipelajari sebagai classical conditioning atau condition stimulus. Jadi ini berhubungan dengan fear learning yang melibatkan lateral amigdala. Jadi ketika lateral amigdala ini diaktifasi dengan cara mengaktifkan gambar reseptor yang ada, fear learningnya ini terinhibisi dan tidak terjadi pada binatang. Ini juga melibatkan NMDA reseptor di basolateral amigdala. Ketika reseptor ini dinonaktifkan, learning juga tidak bisa terjadi pada hewan-hewan percobaannya. Tapi ini dapat diinhibisi hanya jika classical conditioningnya ini belum terestablish, belum terbentuk. Jika sudah terlanjur terasosiasikan, maka inaktivasi dari NMDA reseptor atau gamma reseptor atau aktivasi dari gamma reseptor itu tidak ada pengaruhnya ke learningnya yang sudah terestablish. Lalu berikutnya itu jenis classical conditioning yang selanjutnya adalah jenis stimulus response learning. Yang selanjutnya adalah instrumental conditioning, di mana ini belajar yang ada sebab akibatnya. Jadi ketika suatu perilaku menghasilkan akibat yang positif, yang menyenangkan, itu perilakunya akan reinforce atau menjadi lebih kuat. Tapi jika sebaliknya perilaku ini mendapat hukuman, punishment, perilaku ini bisa berkurang. Eksperimen mengenai overall atau instrumental conditioning ini ada yang dilakukan oleh Thorndike atau Skinner, bisa dilihat sendiri. Conditioning seperti ini juga bisa digunakan untuk melatih orang-orang dengan gangguan jiwa atau orang-orang dengan IQ yang kurang, karena ini sangat mudah dimengerti. Jika melakukan sesuatu yang baik mendapat reward, jika melakukan sesuatu yang buruk mendapat punishment. Jadi ini bisa digunakan untuk membentuk perilaku dari seseorang. Jadi dengan teori conditioning ini, sebuah perbuatan itu dia bisa menghasilkan punishment dan juga reward. Ini ada beberapa contoh punishment atau hukuman yang edukatif. Bisa jika anak disuruh pulang pada jam tertentu, jika dia pulang tepat pada waktunya bisa disiapkan kue misalnya, dan jika lewat jamnya kuenya diambil.
itu hukuman yang edukatif. Kemudian hukuman yang korektif itu mengkoreksi perbuatan yang sebelumnya, jadi anaknya disuruh pergi lagi dan harus pulang pada jam yang sama. Kemudian contohnya hukuman yang edukatif dan korektif ini, misalnya pada waktu SD either salah menulis, tulisannya jelek atau bagaimana, disuruh mengulang menulis sekian kali. Pathway untuk instrumental conditioning ini ada dua, antara sensory association cortex dengan motor association cortex. Yang pertama ada direct connection, jadi koneksi yang langsung dari sensory association dengan motor association. Ini terlibat di short term memory, jadi untuk memori yang hanya disimpan sebentar. Sementara koneksi yang lebih permanen itu koneksinya udah lewat basal ganglia dan talamus. Ini jika pathway ini yang dipakai, behaviornya bisa menjadi otomatis dan rutin, jadi tersimpan dalam jangka panjang. Pathway ini juga melibatkan cerebellum, talamus, dan ventrolateral nucleus. Tujuannya memberikan reward dan punishment tadi adalah untuk menambah atau mengurangi kejadian dari perilaku yang diobserv ini. Yang pertama, jika mau perilakunya itu bertambah, maka kita melakukan yang namanya reinforcement. Reinforcement ada dua, ada positif dan negatif. Kalau positif reinforcement itu ketika behaviornya itu dilakukan, kita memberikan stimulus yang membuat behavior itu ingin diulangi lagi. Contohnya bisa seperti pujian atau perhatian, atau bisa juga reward yang lebih nyata seperti hadiah atau uang. Kemudian ada negative reinforcement. Ini adalah reinforcement di mana kita menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan ketika behavior itu dilakukan, sehingga behavior ini lebih sering dilakukan karena tidak ada stimulus yang tidak menyenangkan yang tadinya terasosiasi dengan behavior ini. Jadi negative reinforcement ini fungsinya adalah jadi si subjek ini terhindar dari akibat yang jelek. Jadi misalnya biasanya anak tidak belajar dimarahin terus, kemudian ketika dia akhirnya mau belajar dia tidak dimarahin, atau nurut minum obat itu jadi penyakitnya sembuh, tidak ada sakit. Ini adalah bentuk-bentuk dari negative reinforcement. Lalu kebalikannya ada yang namanya punishment. Jadi kita memberikan stimulus yang tidak disenangi atau ingin dihindari oleh si subjek supaya behaviornya yang tidak diinginkan ini bisa berkurang. Ini berbeda dengan tadi extinction yang koneksi antara stimulus dan responsnya ini menghilang secara gradual, secara pelan-pelan, karena tidak ada reward atau stimulus yang unconditioned terhadap behaviornya ini. Punishment itu cenderung lebih cepat dalam menghilangkan behavior, tetapi efeknya juga lebih temporary atau lebih jangka pendek. Salah satu contoh conditioning dengan punishment itu adalah aversion terapi. Jadi terapi di mana kita mengasosiasikan sesuatu yang tadinya diinginkan dengan stimulus yang tidak diinginkan. Misalnya
perokok ketika dia melihat gambar rokok diberi setruman, lama-kelamaan dia tidak akan mau melihat rokok lagi. Dengan menggunakan reinforcement dan punishment ini, kita bisa membentuk perilaku seseorang, tetapi perilaku ini tidak akan bisa terbentuk jika dari awal perilaku ini tidak ada atau tidak pernah dilakukan. Bagaimana caranya kita bisa membentuk perilaku itu sampai perilaku yang diinginkan keluar, itu bisa dengan trial and error. Jadi bisa coba-coba sampai akhirnya perilaku yang diinginkan terlihat, ditunjukkan oleh subjeknya, kemudian perilaku itulah yang diberi reinforcement, atau jika perilaku itu bukan yang diinginkan diberi punishment. Seperti itu. Ini representasinya aja antara presentasi dari stimulus dan dengan reinforcement dan punishment. Ketika stimulus yang pleasant, yang diinginkan itu diberikan, itu namanya positive reinforcement. Sementara ketika stimulus yang diinginkan itu dihilangkan, itu disebut dengan negative punishment. Lalu berikutnya ketika stimulus yang tidak menyenangkan itu diberikan, itu disebut dengan positive punishment. Sementara jika stimulus yang tidak menyenangkan ini dihilangkan, itu disebut dengan negative reinforcement. Jadi kalau positive reinforcement itu diberikan stimulus yang positif atau diinginkan, yang memberi kepuasan kepada subjek sehingga behaviornya ini lebih banyak dilakukan. Seperti contohnya memberi makanan, itu adalah contoh positive reinforcement. Sementara kalau negative reinforcement itu kita menghilangkan stimulus yang tidak diinginkan, seperti misalnya kita menghilangkan electric shock atau setruman kepada anjing kalau dia melompat. Dengan begitu si anjing ini akan lebih sering lompat-lompat supaya tidak disetrum. Lalu jika si anjing ini sudah melompat sebelum ada setruman yang diberikan, itu bisa disebut dengan avoidance learning. Tapi kalau si anjing ini harus disetrum dulu sebelum dia lompat, itu disebut dengan escape learning. Tapi jika terlalu sering disetrum apapun yang dia lakukan, ini lama-kelamaan dia bisa jadi putus asa dan berhenti melakukan behavior yang diinginkan. Ini disebut dengan learned helplessness. Lalu kalau yang positive punishment ini cuma kebalikannya dari positive reinforcement. Jadi jika melakukan behavior yang tidak diinginkan, diberi hukuman. Seperti misalnya ketika tikus memencet suatu tombol, disetrum, lama-kelamaan si tikus ini akan menghindari tombol tersebut. Sementara kalau negative punishment itu menghilangkan stimulus yang menyenangkan yang tadinya biasanya diterima. Seperti misalnya anak yang dikasih tahu nggak mau dengerin, nggak boleh nonton TV, itu jadi stimulus yang tadinya diinginkan, nonton TV, dihilangkan, maka ini akan bisa mengurangi insiden anak ini tidak mau mendengarkan orang tuanya. Jadi reinforcers itu untuk menambah insiden dari behavior yang diinginkan, sementara punishment ini dua-duanya adalah untuk mengurangi behavior yang tidak diinginkan. Pemberian reinforcement itu mengaktifkan bagian-bagian otak yang
menguatkan sebuah perilaku. Yang paling sering ditemukan teraktivasi itu adalah medial forebrain bundle. Tapi mekanisme reinforcement itu ada lebih dari satu, jadi ada bermacam-macam. Mostly dia melibatkan neurons yang dopaminergic, jadi neuron yang menggunakan dopamin sebagai neurotransmitternya. Seperti contohnya mesolimbic system yang mulai dari ventral tegmental area yang berada di midbrain, kemudian ada proyeksi ke bagian-bagian forebrain termasuk amigdala, hippocampus, dan nucleus accumbens. Kemudian ada juga mesocortical system yang ada proyeksi dari ventral tegmental area juga, kemudian proyeksinya ke prefrontal cortex dan limbic cortex di hippocampus. Ventral tegmental areanya sendiri ini mempunyai input dari bermacam-macam area otak. 3 yang paling penting untuk reinforcement itu ada amigdala, lateral hippocampus, hypothalamus, dan prefrontal cortex. Ini ilustrasinya aja di otak tikus, ada ventral tegmental area yang tadi punya proyeksi ke hippocampus juga, kemudian nucleus accumbens. Ini nggak perlu dihafalin sih. Lalu selanjutnya ada motor learning yang sebenarnya merupakan komponen dari stimulus response learning. Tadi kalau yang perceptual learning ini tentang membuat perubahan di sensory system, kemudian stimulus response itu koneksi dari sensory system dan motor system. Sekarang motor learning ini kita hanya membicarakan tentang motor sistemnya saja. Salah satu motor skill yang paling kompleks itu adalah belajar menari contohnya. Dan ketika kita membicarakan learning itu bisa saja melibatkan 3 tipe tadi, dari perceptual learning, stimulus response learning, dan motor learning dengan tingkatan yang berbeda-beda untuk membuat respons yang baru. Lalu yang terakhir, relational learning. Ini tentang learning mempelajari hubungan antara stimulus-stimulus secara individual. Seperti episodic learning, ini mempelajari urutan dari stimulus-stimulus atau event. Jadi kita harus mengikuti urutan dari kapan stimulus ini timbul. Lalu observational learning ini learning tentang hubungan dari perilaku dan situasi. Jadi relational learning ini membuat memori tentang event dan episode. Seperti contohnya modeling atau meniru, itu termasuk contoh observational learning. Sama juga dengan learning by watching atau belajar dengan melihat orang lain, mengimitasi orang lain. Jadi contohnya jika anak melihat ibunya menyukai sesuatu, kadang-kadang anaknya juga ikut suka. Ini karena dia mengimitasi perilaku sang ibu. Berikutnya ada non-associative learning yang sebelum-sebelumnya itu adalah contoh-contoh dari associative learning yang mengasosiasikan satu stimulus dengan yang lain. Non-associative learning ini tidak mengasosiasikan satu stimulus dengan yang lain, tetapi hanya mempunyai satu stimulus yang dipresentasikan secara berulang-ulang. Ada 2 bentuknya. Pertama, habituation. Jadi ini
habit, jadi sudah terbiasa dengan stimulus ini, maka respons yang diberikan itu cenderung lebih menurun. Yang kedua, sensitization ini membuat menjadi lebih sensitif. Jadi ketika stimulusnya dipresentasikan, ini memberikan respons yang lebih kuat karena sudah tersensitisasi. Mekanismenya itu ada dengan yang namanya long term potentiation di bagian CA3 di hippocampus. Jadi long term potentiation ini terjadi ketika ada stimulasi elektrik dari akson yang sangat tinggi pada bagian entorhinal cortex ke dentate gyrus yang menimbulkan kenaikan aktivasi dari excitatory synaptic yang secara berkepanjangan, dan ini disebut dengan long term potentiation. Bagian otak yang penting itu adalah di hippocampus. Jadi akson-akson dari entorhinal cortex melalui perforan 4 itu mempunyai sinaps di dentate gyrus di hippocampus. Jadi koneksi sinaps ke dentate gyrus ini secara periodik mengirimkan single pulse, tapi ketika terjadi peningkatan respons, peningkatan stimulasi, pulse yang dikirimkan ini menjadi lebih besar, lebih banyak, sehingga terjadi yang namanya long term potentiation. Ini juga bisa dilakukan di area-area hippocampus yang lain dan area-area otak yang lain, dan bisa efeknya bertahan sampai beberapa bulan. Long term potentiation ini juga bisa terjadi secara asosiatif, jadi dari beberapa neuron yang berbeda. Misalnya ini mengikuti Hap rule, dimana kalau beberapa sinaps itu teraktivasi dalam waktu yang bersamaan, maka ini akan terjadi perubahan secara struktural atau secara chemical, dan sinapsnya ini bisa menjadi lebih kuat koneksinya. Ini penjelasannya lebih lanjut aja. Jadi sama seperti tadi, akson di hippocampus itu mengirimkan pulse secara stabil, secara periodik. Tapi ketika terjadi stimulasi yang dengan frekuensi tinggi dan berulang-ulang, maka terjadi respons postsinaptik yang lebih tinggi, sehingga ini meningkatkan efikasi atau kemampuan sinaps ini untuk merespons pada stimulus-stimulus yang sebelumnya dalam jangka panjang. Jadi sinaps ini menunjukkan penguatan yang berlangsung dalam jangka panjang bergantung dengan aktivitas dari sinaps tersebut. Ini adalah salah satu mekanisme untuk storage dari informasi, penyimpanan informasi yang baru. Long term potentiation yang non asosiatif itu membutuhkan efek yang aditif, jadi pengiriman pulse yang cepat, high rate dalam satu kali waktu.
Jadi penguatan sinapsnya itu terjadi ketika neurotransmitter yang ini um, binding ke reseptor di postsynaptic neuronnya. Ketika si postsynaptic neuronnya ini sudah terdepolarisasi atau sudah aktif, dan salah satu reseptor yang berperan penting itu adalah NMDA reseptor yang ditemukan di CA1 di hipokampus. NMDA reseptor ini mengontrol calcium ion channel. Jadi ketika ada neurotransmitter glutamate, postsynaptic membrane-nya terdepolarisasi dan kalsium ion bisa masuk. Ini saya sudah pernah menerangkan kalsium channel ini biasanya diblok oleh magnesium. Dan ketika terdepolarisasi, magnesiumnya keluar, kalsiumnya bisa masuk. Dan kalsium ion ini kebanyakan digunakan oleh sel sebagai second messenger. Ini ilustrasinya ketika glutamate binding ke reseptornya, terjadi depolarisasi, kemudian ini kalsium ionnya yang tadinya terhalang oleh magnesiumnya keluar, kalsiumnya bisa masuk ke dalam sel. Ini berbedanya synaptic transmission yang normal dengan long term potentiation. Jadi kalau synaptic transmission yang normal itu hanya sodium potassium channel saja yang terbuka dan terjadi depolarisasi. Kemudian kalau long term potentiation, ini NMDA reseptornya juga terbuka, kalsium bisa masuk, increase calcium concentration. Bisa juga melibatkan reseptor yang metabotropik. Ini juga bisa meningkatkan calcium concentration. Kemudian bisa mengaktifkan calmodulin dan terjadi cascade yang selanjutnya seperti phosphorylation protein kinase, calmodulin kinase, tyrosine kinase, semuanya diaktifasi. Ini kemudian bisa mengirimkan signal kembali, mungkin dengan nitrous oxide, itu kembali mensignalkan ke presynaptic neuronnya, ke akson terminalnya, untuk meningkatkan pelepasan neurotransmitternya. Long term potentiation ini bisa bekerja karena adanya synaptic plasticity. Jadi sinaps ini bisa berubah-ubah, tidak hanya tetap. Ada dua tipe yang main, itu ada sinapsnya sendiri yang menguat, jadi ada pertambahan jumlah reseptornya misalnya, atau bisa juga dia memproduksi sinaps baru, jadi strukturnya berubah. Kemudian bisa juga terjadi perubahan pada presynaptic neuronnya, di mana bisa terjadi peningkatan neurotransmitternya yang dilepaskan. Ini mekanismenya biasanya involve nitric oxide. Ini sama ilustrasi long term potentiation juga. Jadi dari tadi kalsium yang masuk diaktifkan calmodulin bisa menjadi sintesis AMPA reseptor tambahan, atau bisa juga mengaktifkan nitric oxide synthase yang mengubah arginin jadi nitric oxide, kemudian menjadi second messenger ke presynaptic terminalnya untuk meningkatkan pelepasan neurotransmitter glutamate. Jadi plastisitas itu sangat penting untuk otak supaya bisa beradaptasi ke
dan merespons ke berbagai stimulasi baik yang internal maupun eksternal, yang contohnya seperti learning tadi. Dan plastisitas otak itu selalu tetap ada bahkan sampai kita dewasa. Jadi seperti perubahan struktur dendrit, perubahan sinaps, LTP, kemudian pertumbuhan akson baru, ekstensi neurat baru, sinaps, pembuatan sinaps baru, pembuatan neuron baru, itu semuanya terjadi dan termasuk bentuk dari neuroplastisitas otak kita. Ini contoh-contoh dari neuroplastisitas, ada pruning, jadi pengurangan dendrit. Ini normal terjadi kadang-kadang untuk meningkatkan spesifisitas misalnya. Kemudian development juga, kalau secara normal itu biasanya dendrit-dendritnya ini bertambah jumlahnya, jadi koneksinya semakin kuat. Tapi bisa juga terjadi gangguan atau kekurangan stimulasi, jadi pertumbuhan dendritnya tidak maksimal. Bisa juga terjadi dari yang sebelumnya dendritnya sudah banyak karena penyakit yang neurodegeneratif misalnya, kemudian koneksi-koneksinya ini jadi berkurang. Lalu berikutnya ada yang namanya long term depression. Ini kebalikannya dari long term potentiation. Kalau long term potentiation stimulasinya high frequency, long term depression frekuensinya rendah. Ini menyebabkan koneksi sinapsnya berkurang kekuatannya. Jadi kalau misalnya input yang lemah digabungkan dengan input yang kuat, itu kita membuat yang namanya long term potentiation. Tapi kalau kedua input yang lemah dan input yang kuat ini distimulasinya pada saat yang berbeda, itu yang terjadi adalah long term depression, karena stimulasinya yang satu lemah, low frequency. Jadi karena mereka tidak terjadi secara berbarengan, tidak terjadi asosiasi. Jadi long term depression ini termasuk bentuk dari synaptic plasticity. Ini adalah perubahan atau pengurangan dari kekuatan sinaps yang terjadi secara long lasting, berkepanjangan, yang bergantung kepada aktivitas dari sinaps tersebut. Ya, ini mungkin penting untuk membalikan long term potentiation. Jadi penting untuk forgetting atau melupakan learning yang tadinya sudah terjadi. Tadi proses learning membutuhkan yang namanya memori. Jadi memori itu adalah proses mana kita mengingat sesuatu. Jadi dari stimulasi yang diregistrasi, kemudian diretensi atau disimpan, kemudian di recall kembali. Untuk bisa disimpan stimulus itu kita memerlukan waktu sekitar 1/4 detik. Jika stimulus itu diperhatikan oleh kita, maka ini bisa dapat disimpan di otak dengan sementara, atau disebut juga dengan short term memory. Tetapi otak kita tidak bisa mengingat sesuatu yang stimulasinya terjadi kurang dari 1/4 detik karena terlalu cepat. Nah, untuk belajar, untuk learning itu kita memerlukan waktu yang lama karena prosesnya banyak, nggak mungkin cuma 1/4 detik aja. Maka itu membutuhkan atensi dan motivasi. Nah, belajar itu bisa dilupakan karena hanya masuk ke short term memory dan tidak dikonsolidasikan ke long term memory. Nah, stimulus yang masuk ke otak kita itu sebenarnya sangat banyak. Maka otak kita itu juga
memilih-milih apa yang diingat. Hal-hal yang bisa dirasakan kurang penting atau dianggap tidak berguna itu tidak perlu disimpan di short term memory sama sekali, jadi di reject. Tapi bisa juga kita merepress atau dengan sengaja tidak mengingat pengalaman-pengalaman yang tidak disukai. Ini bisa di recall dengan psikoterapi atau hipnoterapi. Salah satu contoh dari error saat proses recall itu adalah tip of the tongue aphasia, atau ini dimana ketika kita sedang berbicara kata-katanya sebenarnya kayak udah tahu mau ngomong apa, sudah ada rencana apa yang mau diomongkan, tetapi ketika akan dikeluarkan, ketika akan disampaikan itu lupa. Lupa atau forgetting sendiri itu merupakan sesuatu yang normal yang terjadi secara alami, apalagi ini karena kita memberikan value secara emosional terhadap hal-hal yang kita lakukan, seperti misalnya kita menyimpan barang yang menurut kita nggak penting jadi ditaruh begitu saja, itu akan jauh lebih mudah untuk terlupakan daripada ketika kita menyimpan barang yang berharga buat kita atau kita sukai. Itu pasti lebih susah lupanya. Tapi mungkin juga ada hal-hal yang kita merasa sudah dilupakan atau merasa ini tidak penting, tapi secara tidak sadar tersimpan di subconscious. Ini dapat di-recall kembali dengan cara psikoterapi misalnya, untuk mengatasi trauma-trauma yang tersimpan secara unconscious gitu. Jadi bisa secara sadar mencoba mengingat dan mencoba meresolve trauma-trauma yang tadinya disimpan secara tidak sadar. Nah, secara neural, memori itu disimpan sebagai pattern, sebagai pola aktivasi dari neuron-neuron. Jadi dikatakan neurons which fire together wire together. Jadi ketika neuron-neuron ini teraktivasi secara bersamaan, itu likely mereka terkoneksi. Dan inilah caranya kita menyimpan memori. Jadi pola dari aktivasi neuron ini yang terjadi karena suatu stimulasi, ketika kita mengingat, pola ini juga teraktivasi kembali. Memori bisa dibagi menurut waktunya. Soalnya short term memory itu memori yang hanya sebentar, bertahannya hanya 20 detik misalnya, bergantung pada kemampuan, keperluan, atau ketertarikan sang individu buat mengingat memori tersebut. Tapi walaupun cuma sebentar, memori ini nggak hilang begitu saja juga. Ada beberapa yang bisa disimpan di bawah sadar atau subconscious, yang nantinya bila perlu bisa digali kembali dengan psikoterapi misalnya, untuk memecahkan trauma dan sebagainya. Jadi tidak semua memori itu kita sadari, bisa saja yang ada beberapa yang disimpan di alam bawah sadar. Karena kalau semua memori disimpan dan diingat secara sadar, itu bisa overload. Prosesnya itu cepat, jadi dengan proses fosforilasi dan tidak ada sintesis protein baru, jadi lebih cepat. Ini memerlukan oksigen, protein, dan glukos. Lalu untuk memori yang lama disebut long term memory. Ini bisa di-recall kembali jika perlu karena disimpan secara sadar, atau walaupun kadang-kadang
tersimpan secara tidak sadar ini bisa juga teringat dengan gampang. Ini terutama penyimpanan untuk hal-hal yang dirasa penting. Prosesnya membutuhkan neurotransmitter acetylcholine. Jadi memori yang baru yang desain itu masuk ke short term memory, kemudian memori yang sudah lama itu dia beradanya di long term memory. Dari kapasitinya short term memory itu jauh lebih terbatas, dan informasinya biasanya disimpan di situ adalah yang temporary atau hanya sementara. Sementara untuk yang long term memory ini kapasitasnya lebih besar, lebih hampir unlimited, dan kita bisa menyimpan informasi itu secara semi permanen. Dan untuk mengkonvert, merubah short term memory menjadi long term memory, ini prosesnya disebut konsolidasi, dan ini melibatkan hipokampus. Ini struktur-struktur di sistem limbik yang penting untuk memori. Di hipokampus koneksi ke parahipokampal gyrus, ke cingulate gyrus, kemudian bisa ke frontal lobe. Kemudian ada juga amigdala untuk memberi emotional value biasanya untuk memori. Jadi tadi hipokampus penting fungsinya untuk memori, untuk encoding dan storage. Itu mekanismenya dalam synaptic potentiation. Ini kita secara otomatis merecord event-event yang terjadi. Jadi ini seperti episodic memory yang disimpan secara sementara, dan hal-hal yang di-encode secara otomatis ini bisa hilang dengan cepat. Jadi decay-nya rapid, kecuali jika terjadi cellular consolidation atau konsolidasi selular, ketika sel-sel ini memperkuat hubungan atau kekuatan dari sinapsnya. Jadi ketika terjadi konsolidasi, ini aktivasinya atau patternnya itu disimpan secara lebih lama di hipokampus. Kemudian konsolidasinya juga bisa terjadi secara sistem, di mana konsolidasi yang terjadi di hipokampus, jadi pola aktivasi yang tadi disimpan di hipokampus terjadi diasosiasikan dengan skema-skema yang disimpan di neokorteks ini. Jadi mengasosiasikan informasi yang baru dengan informasi yang sudah ada. Kemudian bisa juga terjadi novelty detection atau deteksi informasi yang baru ini apakah sama dengan informasi yang sebelumnya sudah di-encode, yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi jika informasinya barunya ini merubah pengetahuan kita, ini terjadi novelty detection, dan kita bisa mengupdate pengetahuan kita yang tadinya sudah disimpan. Ini beberapa mekanisme yang diketahui. NMDA receptor di bagian CE3 dari hipokampus itu untuk encoding memori. Kemudian AMPA receptor itu yang memediasi long term potentiation di Shaffer collateral ke area CA1. Area CA3 itu diketahui untuk encoding informasi yang berhubungan dengan tempat-tempat yang baru. Kemudian ada jalur dari CA3 ke CA1
Ini untuk mempelajari dan recall informasi yang berhubungan dengan spasial atau navigasi. Jadi di bagian dorsal dari hipokampus itu penting untuk learning hal-hal yang berhubungan dengan informasi spasial, sementara bagian ventral hipokampus itu untuk hal-hal yang non spasial seperti fear, behavior atau anxiety, kemudian proses sensori motor, kemudian penggunaan dari petunjuk-petunjuk internal di hipokampus yang berperan untuk encoding itu adalah NMDA receptor, tetapi untuk retrieval atau untuk mengingat kembali yang penting itu adalah AMPA receptor. Jadi untuk retrieval atau untuk mengingat itu terjadi aktivasi di hipokampus dan area-area lain seperti prefrontal cortex, neuromodulatory dan endocrine system, dan kemudian neocortex yang merupakan tempat storage untuk long term information. Jadi salah satu fungsi hipokampus yang dikira penting itu adalah untuk mengikat memori-memori yang akan disimpan di korteks itu dalam representasi yang koheren atau yang masuk akal. Ya, tapi secara memori ini dikonsolidasi, jadi urutan memorinya dan koneksinya kepada event-event yang berkaitan itu sudah dikonsolidasi di korteks. Representasi yang ada di hipokampus ini tidak diperlukan lagi untuk mengingat. Tapi sebelum terjadi konsolidasi, hipokampus berperan penting untuk membuat memori yang disimpan di korteks itu masuk akal atau koheren. Lalu memori juga bisa dibagi berdasarkan penyimpanannya. Memori implisit, memori yang berasal dari pelajaran yang perseptual atau behavioral dan emosional dari pengalaman, tidak secara sadar dipelajari. Kemudian ada juga memori yang eksplisit, jadi memori yang bisa diverbalisasi, bisa diukur, misalnya pengetahuan tentang memori itu bisa diukur dengan tes untuk meningkatkan kapasitas memori atau proses penyimpanan memori. Itu ada beberapa cara seperti meningkatkan atensi, jadi mengontrol arus informasi yang masuk ke otak, kemudian bisa diorganisasi, disusun memorinya, bisa juga dengan asosiasi, jadi mengasosiasikan satu memori dengan misalnya dengan kondisi atau dengan suara tertentu, itu bisa membantu nanti proses recall-nya. Kemudian bisa juga dengan rehearsal atau diulang-ulang memorinya. Kemudian bisa juga kita melakukan yang namanya priming, jadi menyiapkan diri kita untuk mempelajari sesuatu. Jadi contohnya itu kita memberikan petunjuk secara visual atau kita mengeksposurkan dulu sebelumnya terhadap suatu bahan atau suatu kata-kata sebelum kita harus merecognize kata-kata tersebut. Explicit memory tadi bisa disebut juga dengan declarative memory, atau ini yang sebenarnya kita tahu sebagai memori. Jadi ini hal-hal yang secara eksplisit, secara sadar bisa kita ingat sebagai fakta atau misalnya kejadian-kejadian atau stimulus yang spesifik yang kita ketahui.
Ini memori-memori yang bisa kita pikirkan dan kita bicarakan secara sadar. Dan pasien yang mengalami anterograde amnesia itu tidak bisa membuat memori eksplisit. Jadi formasi dari memori yang eksplisit ini melibatkan kesadaran. Secara sadar kita bisa merecall informasi tersebut, dan ini bisa kita ketahui secara faktual. Jadi ini pengetahuan yang benar-benar kita ketahui, dan ini bisa kita sharingkan secara verbal ke orang lain. Sistem memori yang eksplisit ini membutuhkan attention, focal attention, dan aktivasi dari hipokampus yang berada di medial temporal lobe untuk encoding dan retrievalnya. Jadi fakta-fakta yang diingat ini ditaruh di working memory, kemudian diproses dan disimpan di long term memory. Nah, setelah waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, memori yang eksplisit ini biasanya mengalami yang disebut cortical consolidation. Ini ketika memori yang tadinya long term ini dibentuk menjadi memori yang permanen. Nah, memori yang sudah permanen ini untuk mengingat kembalinya tidak memerlukan aktivasi hipokampus. Lalu jenis memori yang satunya tadi ada implicit memory atau disebut juga non-declarative memory. Ini biasanya persepsi saja, jadi tidak memerlukan kesadaran untuk dipelajari. Ini bisa juga bentuk dari stimulus response learning atau motor learning, itu bisa non-deklaratif dan bisa beroperasi secara otomatis, seperti contohnya naik sepeda. Ini kita nggak perlu benar-benar ingat gimana caranya kita belajar naik sepeda, tapi walaupun sudah lama kita nggak naik sepeda, tetap aja bisa aja naik sepeda, nggak jatuh-jatuh lagi. Sistem memori yang implisit ini melibatkan banyak sistem, termasuk behavioral, emosional, dan perceptual memory. Contoh lainnya misalnya seseorang tahu dia takut sama anjing, tetapi dia tidak bisa pinpoint dengan jelas kenapa sebenarnya dia takut sama anjing, atau memberi penjelasan kenapa dia mengalami rasa takut terhadap anjing. Kita kadang-kadang bisa mengingat memori secara implisit tanpa mengetahui konteksnya secara eksplisit. Ini bisa terjadi ketika misalnya kita sedang berada di bawah pengaruh anestesia, atau kita sedang mengalami hypnotic amnesia, atau sedang mengkonsumsi benzodiazepin, atau ada juga kondisi-kondisi neurologis seperti Korsakoff syndrome atau hippocampal stroke, divided attention, dan childhood amnesia. Jadi kita secara implisit memiliki memori seperti tadi, ketakutan terhadap sesuatu, tetapi tidak mengetahui alasannya secara eksplisit. Jadi ini tadi dua tipe memori, deklaratif dan deklaratif, eksplisit dan implisit. Jadi yang eksplisit itu adalah fakta, yang kejadian-kejadian, sementara yang non deklaratif itu seperti skill-skill atau habit yang prosedural, kemudian non associative learning, classical conditioning,
termasuk juga emotional response dan motor response. Jadi tadi yang basic learning itu mostly non-declarative learning. Ini ada beberapa pembagiannya lagi. Sistem memori itu ada memori yang sensorik, jadi hanya memori tentang stimulus yang kita terima itu bisa tidak kita sadari ada di memori kita. Itu bisa kurang dari 1 milisecond lamanya disimpannya. Kemudian ada working memory yang disimpannya kira-kira 1 detik. Kemudian memori jangka panjang yang disimpan selama kehidupan kita. Dan memori jangka panjang ini ya ada pembagiannya sebagai explicit dan implicit. Ada yang explicit, ada yang tentang deklaratif, tentang fakta dan peristiwa. Bisa memori tentang pengalaman yang disebut dengan episodic memory. Bisa juga tentang fakta atau konsep yang disebut dengan semantic memory. Kemudian memori yang implicit, yang tidak sadar, ini bisa prosedural, keterampilan seperti contohnya naik sepeda tadi. Bisa juga classical conditioning, jadi koneksi antara satu stimulus dengan respons yang emosional dan motor. Non-associative learning juga termasuk memori implicit. Kemudian priming juga termasuk memori implicit. Dan sistem memori kita ini bergantung pada pembelajarannya, pada arsitektur sarafnya, atau perkembangannya, dan kondisi ketika memori ini terbentuk. Ini bagian-bagian otak yang berperan dalam memori. Ada hippocampus, hypothalamus, neocortex, itu berhubungan dengan declarative memory. Neocortex untuk priming dan non-associative learning. Kemudian striatum untuk procedural memory. Cerebellum untuk motor response. Kemudian amygdala untuk emotional response. Lalu gangguan pada memori itu biasanya disebut amnesia. Ada 2 jenis, anterograde dan retrograde. Anterograde itu udah tidak bisa membuat memori baru, tidak bisa belajar informasi baru karena kerusakan di otaknya. Kemudian yang retrograde kebalikannya, tidak bisa mengingat memori yang sudah lama. Ini juga biasanya karena kerusakan di otak. Kemudian bentuk dari anterograde amnesia yang parah itu ada salah satunya namanya Korsakoff syndrome. Ini disebabkan karena penggunaan alkohol yang kronis. Ini summary dari bagaimana memori itu disimpan. Jadi secara sistem ada sensory memory, ada short term memory, ada long term memory. Kalau sensory memory ini memori yang sebentar yang tadi kita rasakan di sensory organ aja. Jadi representasinya, encodingnya itu secara langsung, direct, tidak ada organisasinya, disimpannya hanya sebentar. 1 detik untuk visual, 4 detik untuk auditory. Kapasitinya secara teori itu besar, semua yang kita rasakan, semua yang kita sense itu ada di sensory memory. Kemudian bagaimana kita mengetahui informasinya itu dengan melihat secara langsung stimulus-stimulus yang dirasakan itu. Dan ini dilupakan karena terjadi fading di memorinya. Lalu yang short term itu biasanya disimpan secara akustik atau secara suara, atau bisa juga secara visual. Organisasinya tidak ada. Disimpannya biasanya sekitar 20 detik. Kapasitasnya sekitar 7 buah informasi. Jadi karena kapasitas short term memory ini sekitar 7, makanya nomor telepon itu biasanya ada 7 angka zaman dulu. Caranya kita mengingatnya itu biasanya secara serial, jadi
kalau kita mencoba mengingat nomor telepon itu pasti berurutan dan diulang-ulang. Terus yang menyebabkan kita lupa pada short term memory ini biasanya jika diganggu. Jadi ketika kita berusaha mengulang-ulang nomor yang ingin kita ingat di otak, terus tiba-tiba ada orang lain ngomongin nomor lain, tuh kita biasanya bisa lupa. Lalu yang long term memory itu di-encode-nya secara arti, secara meaning, jadi dihubungkan dengan memori-memori yang sudah ada dan diorganisasikan secara logis, jadi dikategorikan apa saja tadi, seperti misalnya fakta, event, itu semuanya di organisasi sendiri. Lamanya disimpannya itu bisa seumur hidup, dan secara teori kapasitasnya juga tidak ada batasnya. Ya, caranya kita mengambil kembali atau mengingat kembali memorinya itu biasanya dengan cue atau petunjuk-petunjuk. Ini kita bisa lupa biasanya karena kegagalan untuk mengingat kembali, atau bisa juga kita dengan sengaja emang ingin melupakan memorinya, itu bisa. Lalu ini urutannya aja dari sensory memory. Jika ada patternnya kita berikan atensi, itu bisa kita dia bisa masuk ke short term memory. Short term memory bisa kita ulang-ulang untuk mengingat dia supaya dia berada di short term memory lebih lama. Lalu kalau secara sengaja kita simpan terus, itu nantinya akan menjadi long term memory. Dan long term memory yang di recall, diingat, itu masuk kembali ke short term memory. Ini beberapa struktur aja yang penting dalam memori. Ini jadi ada hipokampus dan amigdala itu di dalamnya bagian medial temporal loop ini. Kemudian di bagian luarnya di bawah itu ada perirenal cortex, entorhinal cortex, dan parahipocampal cortex, yang semuanya ini memiliki koneksi masing-masing ke area satu sama lain dan juga ke korteks-korteks lain seperti ke frontal cortex, parietal cortex. Lalu kita ketahui juga memori itu ada hubungannya dengan tidur. Tidur itu memperbolehkan kita untuk melakukan konsolidasi memori. Jadi ketika kita tuh orang-orang itu sleep deprived, jadi ini sebuah eksperimen di mana subjeknya tidur selama 24 jam, itu ditemukan ada penurunan pada fungsi working memory. Lalu diketahui juga bahwa slow wave sleep atau tidur yang stage yang lebih dalam itu meningkatkan retensi dari declarative memory yang dependent kepada hipokampus, tetapi tidak pada procedural memory yang tidak bergantung pada hipokampus. Dan ini caranya memori itu dikonsolidasi pada saat tidur ini karena memori ini yang sudah di-encode ini teraktivasi kembali ketika tidur. Ini ada penelitian baru imaging yang menunjukkan bahwa otak kita itu mengulang kembali memori yang sudah di-encode ketika kita tidur. Memori juga tentunya melibatkan neurotransmitter seperti acetylcholine, itu diketahui penting untuk formasi memori. Maka acetylcholine esterase inhibitor ini enzim yang untuk meng-clear up acetylcholine, itu inhibitornya digunakan untuk mengobati Alzheimer's disease. Ini acetylcholine itu
koneksinya ada dari forebrain ke hipokampus. Kemudian kita juga tahu GABA itu bisa mengganggu encoding dari declarative memory. Kemudian proyeksi dari ventral tegmental area yang dopaminergic ini membantu inisiasi dari konsolidasi memori di hipokampus. Kemudian proyeksi dari locus coeruleus yang menggunakan noradrenergic neuron ini membantu konversi dari LTP ke LTP yang menggunakan protein sintesis. Jadi LTP yang awal yang sementara ke LTP yang lebih permanen karena melibatkan protein sintesis. Jadi learning dan memori itu sangat penting untuk kehidupan kehidupan manusia. Ini merupakan fungsi kognitif yang penting untuk survival. Salah satu bagian yang paling penting pada formasi memori itu hipokampus yang berada di limbic system. Secara neuronal itu mekanismenya bisa dengan long-term potentiation dan long-term depression. Ini mekanisme paling basic dari pembuatan memori. Kemudian memori itu bisa dikonsolidasi saat kita tidur, dan memori juga dapat dipengaruhi dengan modalitas farmakologik, jadi seperti neurotransmitter tadi. Cukup sekian, terima kasih.